Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bu Murni harapkan semua tetap sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita lagi untuk tematik 1H subtema 3 tentang musim hujan untuk yang bagian pertama. Baiklah anak-anak, kalian bisa mempersiapkan buku tematik kalian. Bu Murni akan mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kalian bisa membuka halaman 50. Kita akan mulai untuk membahas tentang musim yang ada di Indonesia. Pada subtema 2 kita sudah membahas tentang musim kemarau. Kali ini kita akan membahas tentang musim penghujan atau musim hujan. Ya, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa musim di Indonesia itu ada 2, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Atau musim hujan juga biasa disebut sebagai musim penghujan. Pada saat musim hujan, ya, ciri-cirinya adalah hujan turun hampir setiap hari. Air hujan membasahi tanah, sinar matahari tertutup awan mendung, udara menjadi lebih sejuk, jalanan menjadi basah dan becek. Ya, anak-anak pasti pernah mengalami ya musim hujan. Baik. Kita akan lanjutkan. Anak-anak, air hujan sangat berguna bagi manusia. Karena ketika air hujan itu turun, ya, bisa membuat tanaman menjadi lebih subur. Karena seperti kita tahu, tanaman itu bisa hidup jika selalu mendapatkan air, ya. Air hujan juga merupakan sumber minum bagi hewan. Jadi kalau di sungai-sungai, ya, itu airnya kering, ya, itu pasti untuk hewan-hewan yang memang hidup di alam bebas itu pasti merasa kesulitan kalau tidak ada air. Air hujan juga berguna untuk mengairi sawah. Jadi bapak petani itu sangat senang sekali ketika musim hujan turun, karena pasti tanamannya akan tumbuh subur, ya. Karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dianugerahi musim hujan, ya. Karena itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Baik, apalagi kira-kira anak-anak kegunaan air hujan yang kamu ketahui? Boleh didiskusikan dengan mama, papa, atau kakak di rumah, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang kamu buka di halaman 52. Kita akan membahas benda-benda yang digunakan saat musim hujan, ya. Yang pertama itu adalah jas hujan. Bu Murni yakin anak-anak pasti punya, ya, jas hujan pasti punya, ya, semuanya. Ya, ini sangat berguna ketika kita mau berangkat sekolah, ya. Pasti anak-anak membutuhkan jas hujan supaya baju seragammu tidak basah, ya. Lalu yang digunakan juga saat musim hujan adalah kaos atau t-shirt yang tebal, ya, yang ada lengannya supaya tidak terasa dingin. Lalu benda berikutnya yang digunakan adalah topi, supaya di bagian kepala itu tidak terasa dingin, ya. Lalu benda yang selanjutnya yang biasanya digunakan juga pada saat musim hujan adalah sepatu boot. Jadi sepatu boot ini terbuat dari karet. Ketika anak-anak berjalan terus ada banjir, ya, kalau memakai sepatu boot ini kaki kita tidak akan basah, ya.
Lalu benda selanjutnya yang biasanya digunakan pada saat musim hujan adalah jaket. Jaket ini supaya kita merasa hangat ya, tidak kedinginan. Lalu satu lagi benda yang digunakan pada saat musim hujan adalah payung. Jadi payung ini kita pakai kalau keluar rumah supaya kita tidak terkena air hujan secara langsung. Ya, kita lanjutkan. Kita buka halaman 53 ya. Kita akan bahas halaman 53 sampai 54. Di sini kita membahas tentang kalimat pujian. Anak-anak, kalimat pujian itu memang diucapkan untuk menunjukkan rasa kagum kita. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di pelajaran kita yang lalu. Jadi kalimat pujian ini karena kita merasa kagum akan prestasi orang lain atau sesuatu hal yang sudah dilakukan orang lain, itu menghasilkan suatu hal yang baik. Ya. Anak-anak coba perhatikan di halaman 53. Di situ ada 4 gambar ya. Anak-anak baca dulu dari atas, lalu kamu lihat ada 4 gambar di situ. Anak-anak memilih kalimat pujian sesuai gambar yang ada di bukumu. Boleh kamu salin kembali di bukumu, buku bahasa Indonesia, atau ditarik garis ya. Jadi tarik garis mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujiannya. Ya, begitu ya. Bisa ya anak-anak? Lalu kita lanjutkan untuk ke halaman 54. Di sini membahas tentang aturan ketika makan di rumah. Ya, ini contohnya. Ya, contohnya. Jadi seperti Nina, sebelum makan dia selalu berdoa terlebih dahulu supaya makanan kita itu diberkati. Nah, lalu aturan yang selanjutnya mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, membantu ibu menyiapkan makanan. Lalu yang ketiga, tidak berebut makanan di meja makan, ya mungkin dengan adik ya atau kakak. Lalu yang keempat, meletakkan piring di dapur setelah makan. Jadi kamu biasakan, kamu juga harus mau membereskan piring-piring, membantu membersihkan meja makan ketika selesai makan. Jangan ditinggal pergi begitu saja. Ya, jadi harus disiplinkan diri untuk mau membereskan kalau setelah makan. Anak-anak, adakah aturan ketika makan di rumahmu? Coba kalian diskusikan dengan mama, papa, atau kakak di rumah ya. Jadi kamu bicarakan. Mungkin selama ini tidak pernah dikatakan secara langsung, tapi sudah ada aturan itu. Coba kalian diskusikan lagi. Baik, Bu Murni akan mengajak kalian berlatih satu lagu dari video yang Bu Murni putarkan. Anak-anak boleh mengikuti lagu ini karena lagunya nggak sulit ya. Jadi sekalian kamu berlatih lagu ini, nanti kamu boleh bernyanyi di rumah dengan mama, papa, atau kakak. Ya, siap ya anak-anak? If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, then your face will surely show it. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're silly and you know it, then your face will surely show it. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're pretty and you know it, turn around. If you're pretty and you know it, turn around. If you're pretty and you know it, then your face will surely show it. If you're pretty and you know it, turn around.
If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, then your face will surely show it. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're silly and you know it, then your face will surely show it. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're pretty and you know it, turn around. If you're pretty and you know it, turn around. If you're pretty and you know it, then your face will surely show it. If you're pretty and you know it, turn around. Baik anak-anak, kalian sudah bisa mengikuti lagunya? Nanti kalian boleh berlatih lagi ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak bisa lihat di sini kita akan membahas lagi untuk pelajaran di halaman 55 sampai 56. Ya. Anak-anak, untuk di halaman 55 kamu akan melihat di situ ada cara membuat keterampilan ya. Jadi anak-anak nanti boleh mencoba di rumah. Sudah di situ diterangkan cara membuatnya, lalu bahan-bahannya. Ya, nanti anak-anak bisa mencoba di rumah untuk mengisi waktu kalian juga. Baik, sekarang kita akan menjawab soal di halaman 56. Untuk nomor 1, anak-anak menarik garis pada kalimat pujian ya. Kamu tarik garis, kamu tujukan ke gambar yang tepat ya. Jadi mana gambar yang tepat untuk kalimat pujian itu? Ada 2 gambar. Lalu di nomor 2 ya, di sini ada 2 cerita ya. Kita akan lihat dulu cerita yang pertama. Nina baru saja pulang sekolah. Nina merasa lapar. Makanan sudah terhidang di atas meja. Apa yang harus dilakukan Nina sebelum makan? Ya, karena Nina baru saja pulang sekolah, jadi Bu Murni di sini memberikan contoh jawabannya. Nina sebaiknya mengganti seragamnya terlebih dulu, lalu mencuci tangan dan kaki dengan bersih. Jadi tidak boleh langsung pulang sekolah. Jadi tidak cuci tangan, tidak cuci kaki, tidak ganti baju langsung makan ya anak-anak. Ya, jadi kalian juga harus menjaga kebersihan ya. Karena kalau kita habis dari keluar rumah ya, harus dibersihkan dulu tangannya ya, kakinya semua dibersihkan, diberi sabun, lalu baju juga segera diganti. Baik, lalu untuk yang cerita yang selanjutnya, ayah membeli kue coklat. Ayah membagi kue tersebut kepada adik dan kakak. Kue adik jatuh ke lantai, adik pun menangis. Apa yang sebaiknya dilakukan kakak? Nah, kalau di sini Bu Murni memberikan jawaban, kakak sebaiknya membagi kuenya kepada adik. Jadi itu saran yang kita bisa berikan dari 2 cerita itu ya. Anak-anak boleh menulis saranmu sendiri ya, apa yang harus dilakukan Nina, apa yang harus dilakukan kakak ya. Kamu boleh tuliskan di buku tematikmu. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas untuk halaman 58 sampai 59. Bacalah percakapan dan bermain peran dengan mama atau papa ya, atau kakak di rumah ya. Di sini kamu bisa berlatih memberi pujian, lalu bagaimana memberikan tanggapan atas pujian itu, dan ketika mendapatkan pujian jangan lupa mengucapkan terima kasih.
Nah, anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Kamu bermain peran, kamu coba ya di rumah. Baik. Lalu kita lanjutkan untuk soal di halaman 59. Untuk yang nomor 1, lengkapilah gambar dengan kalimat pujian yang sesuai. Jadi ada kotak kosong di situ. Anak-anak bisa menuliskan kalimat pujian yang sesuai dengan gambar. Kalau untuk yang gambar pertama, di situ diceritakan bahwa Adi berbagi es krim dengan Nina. Bu Murni memberi contoh di sini. Kalimat pujiannya adalah, "Wah, kamu baik sekali Adi, mau berbagi es krim dengan kakak." Ya, untuk gambar yang kedua, Anto menang lomba menggambar. Bu Murni berikan contoh kalimat pujiannya, "Kamu hebat sekali Anto, bisa memenangkan lomba menggambar itu." Jika anak-anak punya kalimat yang lain, ya, bisa kamu tuliskan di kotak yang kosong itu untuk menjadi jawabannya. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Di sini kamu memberi tanda centang pada kalimat yang menunjukkan kalimat pujian. Jadi tanda centang itu kita berikan untuk yang bagian A dan D. Ya, kamu baca di situ ya, lalu kamu beri tanda centang. Baik, kita lanjut. Kita akan lanjut untuk halaman 60 sampai halaman 61. Bacalah percakapan di halaman 60. Di situ ada percakapan anak-anak. Kamu baca, dan di sini juga anak-anak diminta untuk bermain peran ya. Jadi nanti kamu bisa mempraktekkan itu di rumah. Lalu tuliskan ungkapan pujian pada percakapan tersebut di buku tulismu dan juga tanggapan untuk pujian tersebut. Jadi anak-anak tuliskan di buku tulisnya ya, di buku bahasa Indonesia. Nanti kamu baca dulu percakapannya. Lalu kita akan membahas untuk halaman 61. Di sini membahas tentang kegiatan. Anak-anak, kegiatan itu ada yang berlangsung sebentar, ada yang berlangsung lama. Jadi sebentar itu maksudnya kegiatan itu memerlukan waktu yang cuma sedikit. Kalau kegiatan yang lama artinya memerlukan waktu yang banyak. Contohnya, makan itu adalah kegiatan yang berlangsung sebentar. Jadi kan kalau sudah kita makan langsung kita tidak mungkin kan sampai 1 jam itu. Nah, jadi pasti makan kita akan cepat menyelesaikannya. Setelah itu merapikan piring, merapikan meja, dan segera melakukan aktivitas yang lain. Nah, jadi makan adalah kegiatan yang berlangsung hanya sebentar. Lalu tidur itu adalah kegiatan yang berlangsung lama. Ya, biasanya tidur itu bisa kita 2 jam, 3 jam ya. Anak-anak biasanya juga tidurnya bisa lebih lama. Jadi tidur adalah contoh dari kegiatan yang berlangsung lama. Baik, lalu di bawah ini ada 4 gambar di halaman 61. Perhatikan gambar kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Lalu anak-anak berikan tanda centang ya. Kamu beri tanda centang pada kegiatan yang berlangsung sebentar, yang mana? Coba kamu perhatikan gambarnya. Lalu beri tanda silang pada kegiatan yang berlangsung lama. Setelah itu kamu urutkan kegiatan mulai dari yang paling lama. Ya, coba lihat ketika mencuci tangan, ya, bermain, belajar di sekolah, berpamitan pada ibu, itu kamu urutkan. Yang paling lama itu yang mana dulu, kegiatan yang mana? Ya, kamu boleh tulis di buku tulismu bahasa Indonesia untuk halaman 61 ini. Baik anak-anak,
kita akan lanjutkan pelajaran kita di halaman 62 dan 63. Kalau kamu lihat pada halaman 62 ada 4 gambar yang menunjukkan aturan ketika makan. Ya, jadi coba kamu perhatikan di situ ada 4 hal. Lalu sekarang kamu lihat apa saja aturan makan di rumahmu yang mengatur tentang makan. Lalu tugasmu adalah menuliskan di kertas HVS aturan saat makan di rumahmu. Lalu kamu tempelkan di kertas HVS dan beri hiasan ya, seperti contoh yang ada di buku. Jika sudah selesai, tempel di ruang makan di rumahmu dan terapkan aturan tersebut di rumah. Baik, kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal tuliskan kalimat pujian ya, dan kalimat tanggapan dari percakapan yang ada di soal nomor 1. Ya, ada percakapan, kamu tuliskan di buku tulismu. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ya, tuliskan huruf L pada kegiatan yang berlangsung lama atau huruf S pada kegiatan yang berlangsung sebentar. Jadi jawabannya adalah S, L, L, L. Ada kamu lihat di nomor 2 ya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, berilah tanda centang pada sikap sesuai aturan makan. Jadi kamu beri tanda centang itu pada bagian B dan C. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan di part 2, di bagian 2 ya. Bu Murni harapkan anak-anak tetap semangat ya, walaupun harus belajar di rumah ya. Tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Jadi salam sehat, salam semangat. Bye.